sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Lalu, bagaimana sih latar belakang berdirinya bank syariah di Indonesia? Fungsi perbankan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, namun fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan uang, penyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Deregulasi perbankan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Kemudian pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah dan berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia sebenarnya dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, Bait Al-Tamil, Salman ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Kemudian tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada bulan Agustus, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di bulan Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja disebut Tim Perbankan MUI yang diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja dari tim tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Mei 1992, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Dan pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 92 menjadi UU Nomor 10 Tahun 98 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah, yang kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh, dan lain-lain. Dan pada tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selaku otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Dengan roadmap ini diharapkan menjadi paduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Kemudian pada Oktober 2020 dilakukan proses merger antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri.
Selanjutnya, BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri melakukan penandatanganan akta penggabungan pada Desember 2020 yang merupakan proses lanjutan dari merger Bank Syariah BUMN. Kemudian OJK resmi merestui merger Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM pada 27 Januari 2021. Izin tersebut tertuang dalam surat bernomor SR3-PB1-2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. Selain memberikan izin merger, OJK juga mengizinkan 3 bank syariah tersebut menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang kemudian pada 1 Februari 2021, pemerintah meresmikan pembentukan BSI. Total aset BSI yang tercatat sebesar 240 triliun rupiah, sementara total pembiayaan 157 triliun rupiah, dan dari pihak ketiga 210 triliun rupiah, dan juga modal inti 22,6 triliun rupiah. Nah, dengan adanya BSI ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia semakin maju dan juga semakin berkembang. Selain itu juga diharapkan agar memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya agar masyarakat tertarik untuk menggunakan perbankan syariah untuk kegiatan ekonominya dalam sehari-hari.